Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Abdul. Kali ini akan mencoba menyampaikan tentang ulangan harian atau penilaian harian melalui WA dan bisa sekaligus mengetahui hasilnya, ya, siswa yang mengikuti tes dan tanpa menggunakan biaya, walaupun misalnya ada kekurangan dan kelemahannya. Langkah pertama yaitu seperti biasa kita buka Google-nya. Ini sudah terbuka. Kemudian kita masuk ke email kita. Kemudian kita masuk ke drive-nya. Ya. Ini misalnya drive-nya. Nah, setelah terbuka drive, kemudian kita ke Google Spreadsheet, ya. Dan nanti kita buka Google Spreadsheet. Ini langkah awalnya, ya. Ke Google Spreadsheet. Kemudian kalau ini sudah terbuka setelah utuh, yang pertama ini kita kasih nama dulu. Misalnya kita mau mengadakan penilaian harian IPS 3 misalnya, ya. Yaitu penilaian harian IPS 3. Nah, kalau sudah membuat judul seperti biasa, ke langkah berikutnya itu membuat soal. Nah, untuk membuat soal, silakan rekan-rekan semuanya buka lagi bagaimana proses pembuatan soal, yaitu di YouTube saya, yaitu tentang kuis dan latihan soal lewat WA secara online. Langkah berikutnya, misalnya kita ini sudah memiliki soal, ya. Sini ada misalnya penilaian harian 3, ya. Kemudian ini jawabannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu adalah tentang petunjuk mengerjakan soalnya. Ini pada umumnya seperti biasanya, cuma ada tambahan sini, sediakan kertas dan ballpoint untuk menuliskan jawaban setiap nomornya. Artinya sebelum melanjutkan ke nomor berikutnya, kalian tuliskan jawaban kalian pada kertas tersebut, ya. Nah, ini kemudian ada waktu pengerjaannya. Dan ini juga diingatkan, waktu pengerjaannya, karena ini misalnya 5 soal, maka waktunya 8 menit. Itu nanti waktu bisa disesuaikan oleh rekan-rekan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian pada option jawaban juga, kalau dalam kuis itu adalah di sini kan ada benar dan salahnya, kalau ini tinggal ketik saja, selanjutnya ketik ke nomor 2. Kemudian untuk nomor berikutnya, selanjutnya ketik ke nomor 3. Selanjutnya ketik ke nomor 4. Nah, di yang terakhir, karena ini misalnya ada 5 soal, nah ini nanti yang untuk yang nomor terakhir, selanjutnya kalian klik link. Nah, ini nanti linknya itu untuk apa? Yaitu untuk link mereka menuliskan jawaban tersebut. Nah, itu adalah untuk yang langkah dalam spreadsheet tentang soalnya, ya. Nah, langkah berikutnya, langkah selanjutnya, ya, setelah kita tadi membuat soal, kita balik lagi ke drive awal, kemudian kita bikin lagi spreadsheet yang baru, ya. Kita klik spreadsheet yang baru. Ini soal. Nah, spreadsheet yang ini kita beri nama, itu adalah misalnya namanya dokumen jawaban siswa, ya, dokumen jawaban siswa. Nah, ini adalah nanti ini akan di share kepada mereka untuk mengisi jawaban tadi yang dituliskan itu. Kan tadi di petunjuknya ada untuk menuliskan. Nah, di sini nanti dimasukkannya dokumennya. Nanti yang diminta itu adalah nomor absen, ya.
Kenapa nomor absen? Karena ini untuk meminimalisir atau memperkecil kemungkinan mereka melihat pekerjaan orang lain, ya, nomor absen. Misal di sini nomor absen, kemudian setelah nomor absen, nah sini baru kepada jawaban. Jawaban nomor 1, kemudian sini jawaban nomor 2, kemudian sini jawaban nomor 3, kemudian sini jawaban nomor 4, ini jawaban nomor 5. Karena di sini kita tadi di soalnya ini di sini kita hanya 5 soal. Kalau rekan-rekan Bapak dan Ibu semuanya misalnya 40 soal, itu sampai sini 40 ya, sampai sini 40. Nah, setelah itu ya, kemudian di sini kita lewati satu baris. Kita lewati satu baris. Nah, di sini tulis adalah kunci jawaban. Misal di sini jawabannya tadi nomor 1 jawabannya C, kita tulis ini, kemudian B, kemudian A, kemudian D, kemudian B. Nah ini ya kunci jawabannya, kita perkecil ukurannya, kolomnya ya. Nah untuk apa namanya biar ini nanti terisi secara otomatis ketika ada jawaban dari para siswa, kita gunakan rumus ya. Sini kita gunakan rumus, nanti saya tuliskan rumusnya. Nah ini rumusnya. Ini rumus untuk yang kunci jawaban ya. Untuk yang rumus kunci jawaban, kita masukkan, kita kopikan, kita masukkan di sini. Tapi jangan Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya jangan dulu di enter. Kita lihat dulu, ini kan nomor 1, berarti ini B, bukan C, ininya ganti. Ini ganti dan jadi B. B2, ya, artinya ini kolom B2, berarti ketika mengisi di sini, ya, ini berarti nanti B5, ya, B5 itu kalau sampai sini. Nah, misalnya kita sini tulis saja misalnya sampai 10 misalnya. Ya. Kalau misalnya pesertanya banyak, tulis saja sampai B100 misalnya. Tapi saya sarankan ulangan yang pakai ini hanya untuk satu kelas. Jadi misalnya sampai 48 lah, ya. Nah, sini saya kasih contoh sampai misalnya B10. Jadi ketika ini ada masuk data ke sini, nanti ke sini langsung isi, ya. Ini kunci jawabannya adalah C, ya. Ini C. Ini C. Nah, ini artinya jika dia menjawab C, maka skornya 1. Jika tidak, itu adalah 0. Ya. Kemudian kita enter. Nah, ini udah isi semuanya. Jadi kalau misalnya di sini masuk, ya, kalau sini masuk data dari siswa, itu nanti berubah sananya. Ya. Kalau sini masuk data, ya. Ini contoh saja. Ya. Maaf, bukan 1, ya. Bukan 1, maaf. Ya, misalnya sini tadi kunci jawabannya C, kita ketik aja C, misal, ya. Kalau B nggak masuk 0, ya. Tapi kalau C ini masuk. Nah ini nanti kalau ada masuk data dari siswa, ini, ya. Ini buktinya. Nah begitu juga untuk yang ini itu kan jadi 0 karena tidak ada data yang masuk. Begitu pula yang ini, yang I. Nah yang ini kita kopikan lagi. Yang tadi, rumus yang tadi ya, kita copy ya, pindahkan ke yang B, yang kolom I, yaitu untuk soal nomor 2. Nah, ini kan nomor 2. Nah, ini nomor 2 itu berarti posisinya ada di C. Berarti bukan B, tapi C. Ya. C2, kita contoh sampai C10. Nah, ini ya. Apa kunci jawabannya? B. Ya.
kunci jawabannya apa? B. Nah, itu ya. Kemudian kita baru enter. Jadi kalau ada yang masuk sini, itu ya, misalnya ini B, langsung sininya 1, ya. Tapi kalau di luar itu tetap 0. Tapi sini B, ya, nah 1, ya. Itu untuk data yang masuknya. Nah, kemudian begitu aja seterusnya sampai kepada kunci jawaban ini semua terisi, ya. Nah, ini misalnya sudah diisi semuanya, ya. Ini bisa kita buktikan, misalnya nomor 5 B, nanti berubah nggak? Nah, berubah kan ya, ya. Ini sudah diisi rumusnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu 30 soal, tinggal ganti aja rumus ini, posisi ininya di mana, ya. Posisi apa namanya, kolomnya itu di mana. Kalau nomor 1 di bagian B, ini ganti B. Kalau nomor 3 misalnya di bagian F, ini ganti F-nya. Dan ini kunci jawabannya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini kita tinggal menuliskan jumlah, ya. Artinya jumlah yang betulnya. Sini, ya. Untuk jumlah yang betulnya, ini rumusnya. Nah, ini gampang, ya. Sum aja, ya. Sini rumusnya pakai sum. Ini untuk jumlah. Nah, jangan dulu di enter, tapi lihat. Ini di jumlahnya yang diminta oleh kita kan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berarti dari H. Ya, H berapa? H2. Bukan dari I. Tapi dari H. Ya. Ini H2 sampai berapa? Nah, ini kan baru sampai K. Padahal di sini sampai L. Berarti yang ini diganti L. Ya. Diganti L. Nah, ini kan sudah dari jumlah, ya, H2 sampai L2. Setelah itu baru kita enter, ya, kita enter. Nah, kalau sudah di enter, Bapak dan Ibu ini tidak usah ngetik lagi di sini, tapi Bapak dan Ibu ini tanda udah apa namanya? Udah tanda begini, tinggal tarik aja ke bawah. Berapa yang diminta? Karena ini contohnya misalnya 10 orang, berarti sampai 10, ya, sampai 10. Ini 9 orang ya, sampai 10. Nah, misalnya kita contoh. Misalnya ini contoh saja satu. Misalnya C, ini di sini B, mereka nulis, kemudian sini D, kemudian sini D lagi, kemudian sini B. Nah, berarti mereka jumlahnya adalah 4. Itu yang betulnya. Ya. Kalau ini sudah, ya, ini sudah, kita kecilkan dulu, biar tidak terlalu luas. Nah, kalau ini sudah, Bapak dan Ibu, kemudian kita di sini dimasukkan nilai. Berapa nilainya? Tuh ya. Berapa nilai dari yang ini? Tadi kan sudah ada, misalnya tadi sini 4, misal, ya. C, B, tadi itu D, kemudian D, kemudian B. Nah, ini mereka 4. Berarti betul 4 dari 5. Berapa nanti nilainya? Kita masukkan rumus yang ini, ya. Kita masukkan rumus yang ini, ya. Kita masukkan rumusnya untuk nilai, ya. Nah, jangan dulu di enter. Kita lihat dulu ini jumlahnya di mana. Ini ada posisi jumlahnya di M, berarti bukan L. Ini ganti M, ya. Kemudian yang diminta itu dari kolom berapa sampai kolom berapa. Ini artinya yang jumlah yang benar dibagi sebanyak soal. Ini kan soalnya dari H sampai L. Berarti di sini diganti H2, ya, sampai kepada L2. Nah, itu ya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu soalnya 40, tinggal perhatikan saja dari mana awalnya. Kemudian sampai nomor 40 itu di mana, gitu ya. Ini untuk rumusnya. Ini dikali 100, kemudian di belakang 2, di belakang koma. Kalau misalnya nanti ada komanya, gitu ya, 2 ini. Nah, kemudian setelah itu kita baru di enter, gitu ya. Nah, ini kan ada nilai. Jadi dia betulnya 80. Kemudian kita ini ditarik aja seperti tadi, ya, berapa siswanya. Sini misalnya hanya 9 orang sini ya. 9 orang. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di sini ada yang menjawab, masuk menjawab, ya. Misalnya di sini D, kemudian B, kemudian A, kemudian C misalnya, kemudian D. Nah, mereka betul 2, jadi nilai-nilainya adalah 40. Ya. Kita kecilkan ini.
ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dengan semuanya ya untuk nilainya kita sudah masuk datanya, kemudian kita ini tutup, ya artinya dihapus saja ya. Ini sudah masuk. Kemudian langkah berikutnya kita pindahkan dulu nomor absen ini dan nilai ini nomor absen dan nilai ke ini nih, ke penilaian harian 3, ke spreadsheet penilaian 3. Ini di bawah nanti kita tulis. Nah, sini ya. Kita lewati aja misalnya 2 baris. Nah, sini. Nah, ini nanti yang nilai yang ini kita pindahin ke sini nomornya. Nah, nanti kita kasih contoh. Misalnya ini contohnya nomor absen 45 misalnya. Ini 38, kemudian 1 misalnya, kemudian 5, kemudian misalnya 15 ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Misal ini. Nah, ini pindahkan ke sini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita di sini ketikkan sini sama dengan ya. Kemudian kita ketik import. Nah, sini ada import trage. Nah, ini ya. Kemudian kita kopikan yang ini tadi, kita klik buka yang ini, dokumen jawaban siswa ya. Ini. Nah, filenya ya. Filenya yang kita copy itu filenya tidak semuanya ya, tapi dari sini nih. Dari sini nih, kita kopikan dari sini, dari setelah D ya sampai sebelum edit. Nah, ini kemudian kursor klik kanan atau Ctrl C, kemudian salin. Nah, kita pindahkan sini ya. Sebelum dipindahkan, kita nulis dulu di sini apa namanya? Tanda ketik 2 ya. Ini tanda kutip. Tanda kutip, kemudian yang tadi di Ctrl C atau di copy pastekan saja di sini ya. Sini salin. Nah, ini udah ya. Kemudian tanda kutip lagi ya. Tanda kutip, kemudian setelah tanda kutip tanda batas titik 2 titik koma ya. Setelah titik koma kemudian tulis ini nih. Ini kita berada di sheet berapa? Berarti ada di sheet 1. Kita tulis sheet 1 ya. Sheet 1 ya. Ada di sheet 1 ya. Jangan lupa pakai tanda seru ya. Kemudian berikutnya kita perhatikan, kita lihat nomor absen ini ada di kolom A sampai A2 sampai A10. Nah, kita pindahkan ke yang tadi ya. Ke sini. Ini kan tinggal jangan lupa setelah sebelum sheet itu tanda kutip ya. Kemudian sini setelah tanda seru kita tulis A2 sampai titik 2 A10. Kemudian tanda kutip lagi, kemudian tanda kurung tutup. Nah, setelah itu kita baru enter. Nah, loading ya, tinggal masuk 45 38 15 15. Ini kan ya. Nah, ini kan. Sekarang bagaimana kalau misalnya di sini ditulis contoh 26 masuk. Nah, ini kan ada 26 ya. Berarti ini apa namanya? Nomor absen yang dikirimkan oleh siswa. Jawabannya apa? Ini jawabannya di sini, tapi ini jawabannya nilai. Nah, ini kita contoh misalnya di sini yang nomor absen 45 A, C, B, A, A, C, B. Oh, nggak ada yang benar. Ya, contoh misalnya kita yang ini benar aja semua. C, B, A, D, B misalnya ya. Kemudian yang tengah yang ini misalnya C, B, C, C, C misalnya benar 2, 40 itu ada nilainya. Kemudian yang ini C, B, A,
C misalnya, ya, ini ada nilainya. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini, nilai itu. Bagaimana caranya? Rumus yang ini, nah rumus yang ini, ya, yang tadi, rumus yang tadi kita kopikan ke sini untuk jawaban siswa, ya. Tapi jangan dulu di enter, kita lihat di sini nilai di kolom apa? Ada di kolom N, ya. Maka yang tadi, yang A-nya, yang A ini diganti dengan N, ya. Yang ini diganti dengan N, N2 sampai N10. Nah, kita baru enter. Loading. Nah, ini udah masuk, ya. Ini sebagai jawaban siswa, respon dari WA siswa yang dikirimkan oleh siswa. Nah, itu kemudian langkah berikutnya ini kita kosongkan dulu, ya, karena ini nanti yang isi siswa, ya, yang isi siswa. Kemudian yang ini Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, yang H kita blok, ya, yang H kita blok. Kemudian kita lari ke data, ya. Kemudian set dan rentang di apa namanya, di password biar tidak diedit. Misalnya ya tadi kita ulangi, ya, setelah di apa namanya, di blok kita lari ke data, kemudian set dan rentang diamankan, ya. Misalnya di sini tulis saja apa, bebas, ya. Namanya misalnya Juljo, ya, misal, ya. Kemudian setel izinan. Nah, batasi berarti hanya Anda, ya, hanya Anda. Nah, selesai. Yang berikutnya ini kita tutup, ya. Kalau udah tutup, yang lebih aman lagi, ya, ini dikasih yang kunci jawaban ini yang sangat aman. Artinya tidak akan dilihat bagi mereka-mereka yang cerdas dalam IT. Ini dihapus. Tapi resikonya nanti kita harus mengetik ulang resikonya, ya. Ketika anak-anak sudah dikasih selesai, ya, kemudian menuliskan apa, sebelum menuliskan ini apa namanya, sebelum menuliskan lewat link. Setelah selesai menuliskan, kita harus menulis lagi. Dari begitu kita coba saja ini diputihkan, ya, ini diputihkan. Nah, putihkan jadi tidak kelihatan, ya. Setelah itu kita bagikan, kita share. Nah, setelah share, ya, kita ganti sininya, ganti siapa yang boleh mengedit ini. Kita siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini ada 3, pengakses, lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Kita klik yang editor. Jadi dia nanti yang menulis kunci jawaban, soal jawaban terserah ini ada di editor. Kita klik editor, kemudian kita selesai. Jangan lupa kita salin dulu linknya, ya. Ini panjang kan? Nanti kita minta bantuan kepada Bitly untuk mempersingkatnya. Kemudian kita tutup, selesai. Nah, langkah berikutnya, kalau ini sudah, kemudian kita pendekkan link tadi. Bagaimana cara memendekkannya supaya tidak terlalu panjang, yaitu dengan minta bantuan jasa dari Bitly, ya. Kita klik Bitly seperti biasa di Google, nanti akan muncul. Kemudian kita create, ya, ini. Nah, yang tadi itu, ya, kita pastikan di sini. Ini, ya. Kemudian klik ini udah ini. Nah, di sini yang di bagian customize-nya ini kita misalnya tulis menjadi apa namanya, Bitly penilaian IPS 3 misalnya, ya. Jadi ini penilaian IPS 3, kita copy dulu. Kita copy, kemudian kita save. Ya.
Nah, setelah itu ini sudah di save, kita tutup ya. Bit.ly-nya kita tuliskan di sini. Ini jadi nanti anak yang buka. Di sini kan setelah menjawab nomor 5 yang terakhir, di soal yang terakhir, selanjutnya klik link. Nah, klik link. Ini kan ya, yang tadi link SMPE, link bit.ly http bit.ly penilaian IPS 3 ya, penilaian IPS 3. Nah, itu kan ya, klik http penilaian IPS 3 supaya nanti hitam, kita kasih tanda bintang sebelumnya dan kasih tanda bintang di akhirnya. Kemudian kita Alt Enter, ada penjelasannya. Silahkan kalian isi soal kunci apa namanya? Kalian isi dengan nomor absen kalian dan jawaban yang tadi kalian tulis di kertas. Setelah di kertas, setelah diisi, silakan tutup kembali link tersebut. Kemudian Alt Enter lagi, misalnya Alt Enternya 2 kali. Nah, kemudian tulis untuk mengetahui nilai kalian, tanda bintang biar jelas, tunggu beberapa menit, kemudian tulis nomor absen kalian, tanda bintang, kemudian Alt Enter lagi. Terima kasih. Udah, ya, itu diketik. Ini nanti dikopikan lagi ke, siapa tahu ada yang jawab A5, kemudian ada yang jawab C5, ini copy ke sini, ini juga copy ke sini, kemudian copy ke bagian D, ya. Nah, ini sudah, ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menginstal aplikasi WhatsApp Auto. Ini yang ada gambar A-nya. Nanti kita Bapak Ibu ketik aja sini WhatsApp Auto, ya. Kita ketik WhatsApp Auto, nanti akan muncul yang ada gambar ini A ini. Kemudian kita klik, karena saya sudah menginstalnya, maka tinggal dibuka saja kalau sudah menginstalnya. Kemudian kita ke ini yang part ini, kemudian kepada spreadsheet, kemudian sinkronkan, ya. Sinkronkan, kemudian klik penilaian harian IPS 3, ya. Nah, sudah disinkronkan, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kan ada kan PH 3. Berarti menilai siswa mengetik PH 3, penilaian harian 3, terus ya. Kemudian yang terakhir, nah ini kan ya, untuk mengetahui nilai kalian, tunggu beberapa menit, kemudian tulis nomor absen kalian. Terima kasih, ya. Kemudian kita balik, ini tutup saja. Sekarang kita uji coba yang tadi itu bisa dipraktikkan atau tidak. Kita buka WhatsApp-nya, misalnya ini WhatsApp sebagai
server WhatsApp saya yang sebagai server, gitu ya. Ini nanti sebagai server, gitu ya. Nah, ini ya sebagai server. Kemudian kita buka, nah ini beda, nanti bakal beda. Apa namanya? WA-nya. Kita buka satu lagi WA yang sebagai siswa misalnya, gitu ya. Ini siswa yang sebagai siswa. Come on. Ayo loading. Come on. Nah, ini yang sebagai siswa, gitu ya. WA yang sebagai siswa. Kemudian kita uji cobakan, misalnya di sini kita ketik, ya. Kita uji cobakan di sini kita ketik PH3, ya. Tapi ke nomor ini yang jadi server. Yang nomor server itu kalau tidak salah, yang nomor server itu di sini namanya Dulacis. Nah ini, ya, ini, ya. Kemudian di sini misalnya kita tulis, ya bukan misal, yaitu yang diminta itu adalah PH3, penilaian harian 3. Kita kirim penilaian harian 3. Nah, kita sudah masuk kan ya? Kita sudah masuk, kemudian kita tulis saja, ikuti saja terus, mulai. Ya. Nah, ini huruf besar, huruf kecil juga tidak bermasalah, gitu ya. Ini jawaban otomatis. Ini yang tadi sediakan kertas dan ballpoint untuk menuliskan jawaban itu. Nanti disediakan kertas untuk menjawabnya dan ballpointnya. Ya. Sebagai contoh saja ini, misal kita mulai nomor 1. Nah, misal kita jawabannya C misalnya, gitu ya. Kemudian C misalnya. Ayo. Oh salah, ikutin tadi ya. Ya, maaf. Itu C2, C1. Berarti di sini nulisnya C1, gitu ya. C1. Kemudian sinyal nah masuk ya. Kemudian kita ketik nomor 2. Ini misal saja ya. Tadi tulis jawabannya C ya. Nah nomor 2 misalnya kita di sini adalah A2 misalnya ya. Nah, ya. Kemudian nomor 3 kita tulis saja nomor 3. Ini asal ngisi saja, hanya sebatas sebagai contoh. Nah, nomor 3 misalnya ya 3A. A3. Ya. Ini contoh saja. Ya. Nah, kemudian nomor 4, kita ketik nomor 4. Kemudian keluar nomor 4, kita jawab saja misalnya D4. Misal saja ini dia. Nah, kemudian nomor 5, kita tulis nomor 5. Nah, kemudian misalnya ini jawabannya D5 misal, ya. Ini D5.
D5. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini kan ada jawaban ini. Selanjutnya klik ini. Kalian nanti para siswa mengklik ini, ya mungkin lebih pintar mereka, ya. Ini diklik. Nah, ini kan ada, ya. Kalau misalnya nanti di apa namanya di HP, ya, di HP ini ada tulisan untuk masuk ke apa namanya Google Sheet-nya, ya. Ikuti saja. Ini misalnya tadi jawabannya kan nomor absen misalnya 16. Nomor absen misalnya 16. Kemudian jawaban nomor 1 tadi C, ditulis saja. Kemudian jawaban nomor 2 A. Kemudian jawaban nomor 3 A. Kemudian jawaban nomor 4 tadi D, ya. Kemudian jawaban nomor 5 tadi D. Nah, itu kan ya pada dulu. Nah, ini kan jadi kosong yang tadi kita tutup itu kan jadi kosong, gitu ya. Dan jadi kosong. Ini kan jadi kosong nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, ini andaikan. Andaikan misalnya nanti ada lagi siswa yang masuk menuliskan seperti ini bakal kelihatan. Makanya di sini diantisipasinya dengan nomor absen. Ya, biar tidak kelihatan ini teh siapa dan sebagainya. Ya, hanya orang-orang tertentu barangkali yang ingat nomor absennya. Kemudian misalnya di sini ada yang ngetik misalnya nomor 28 misalnya atau misalnya nomor 1, absen nomor 1. Kemudian jawabannya misalnya D, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian misalnya B, misal saja, ya. Nah, ini kan masuk nih jawaban siswa akan masuk sih. Kemana masuknya? Ya masuknya ke sini nih, ya. Masuknya ke sini, dokumen jawaban siswa. Nah, ini kan masuknya ke dokumen jawaban siswa. Nih, kalau sudah masuk ke dokumen jawaban siswa, nah kalau misalnya ini sudah semua, Bapak dan Ibu tinggal masuk lagi ke HP, ya, kalau ini sudah masuk semuanya, masuk lagi ke HP untuk menyikronkan lagi setelah jawaban siswa tadi, HP dinyalakan lagi, atau misalnya yang itu, ya, disinkronisasikan lagi. Ya, jadi 2 kali sinkronisasi sebelum apa namanya pembagian soal dan sinkronisasi setelah siswa menjawab soal ini, ya. Setelah siswa menjawab soal ini. Nah, kalau sudah, kita coba misalnya tadi nomor berapa tadi absennya? Absennya nomor 16 dan nomor 1. Kita coba saja ini. Ya, berapa skornya di sini? Kita klik misalnya 16. Setelah tadi disinkronisasikan lagi, ya. Nah, berarti dia jawabnya 60. Sekarang kalau tadi nomor absen 1 misal ini. 1 misalnya kita klik ya, 1. Nah, dia juga sama 60. Sekarang kita rubah misal ya. Kita ganti lagi, ada lagi yang isi ya. Ada lagi yang isi misalnya ya. Sekali lagi ya. Kita ngisi di sini. Misalnya nomor 28 ya. Nomor 28 di jawabannya C semuanya. Ya, jawabannya C semuanya. Misalnya, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini jawaban anak C semuanya misalnya, gitu ya. Nah, untuk jawaban anak yang sudah jawab itu, kemudian kita jangan lupa, pokoknya itu dikasih waktu untuk mensinkronisasikan lagi. Kita sinkronkan lagi, ya. Jawaban pokoknya setelah apa namanya? Jawaban anak dikumpulkan, dimasukkan, kita sinkronkan. Yang mana yang disinkronisasikannya? Yang penilaian harian IPS 3 yang tadi judulnya. Sekarang kita coba ketik, tadi itu nomor berapa tadi? Yang terakhir nomor dia berapa betulnya? Nomor 28. Kita ketik 28. Ya.
Nah, dia cuma betul 20. Nah, itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, ya, tentang ulangan online melalui WA yang tanpa menggunakan aplikasi eh, prabayar. Kalau yang prabayar itu lebih efektif sepertinya, gitu ya, lebih efektif. Tapi ini hanya menggunakan memanfaatkan yang ada. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga berkah, maslahat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.